pertaruhkan. Bagi saya, Gibran bukan representasi anak-anak muda. Anak muda bukan soal usia. Anak muda adalah soal nilai dan keberpihakan. Anak muda adalah soal ia mampu menegakkan hukum, demokrasi, dan konstitusi. Anak muda adalah anak petani di desa-desa. Anak pemuda adalah anak nelayan di tiap pesisir. Anak muda bukan sekedar anak pejabat. Anak muda bukan sekedar anak presiden. Anak muda bukan sekedar anak bisnismen yang bisa memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menaiki tampuk kekuasaan selanjutnya. Gibran bukan perwakilan anak-anak muda. Ia adalah perwakilan anak presiden yang menggunakan kekuasaan oligarki untuk menginjak-injak kedaulatan rakyat. Ia adalah cerminan betapa zalimnya penguasa menggunakan hukum dan konstitusi untuk kemudian membuat rakyat seakan-akan tidak bisa bersuara. Dia adalah cerminan buruk bagaimana kita pernah mempercayai seorang pemimpin yang dulunya kita anggap sebagai harapan baru. Hari ini pemimpin yang sama yang membunuh harapan itu. Hari ini pemimpin yang sama yang membunuh demokrasi. Hari ini pemimpin yang sama yang menginjak-injak konstitusi. Masihkah kita percaya pada Jokowi? Masihkah kita percaya pada Jokowi? Masihkah kita percaya pada Jokowi? Banyak orang yang kemudian merasa bahwa hari ini masyarakat Indonesia seakan-akan tidak bisa bergerak. Mahasiswa katanya melempem, tidak bisa bersuara. Anak-anak muda katanya lebih tertarik gemoy-gemoy di TikTok. Semangat kawan-kawan. Banyak orang yang meremehkan kekuatan anak-anak muda. Anak-anak muda hanya diharapkan sebagai 52% pendompleng suara di pemilu. Padahal anak muda seharusnya menjadi subjek. Di tangan kita lah 20, 30, 40 tahun lagi Republik ini akan kemudian dipegang. Di tangan kita lah 20, 30, 40 tahun lagi Republik ini kemudian akan dipertahankan. Di tangan kita lah nilai-nilai tentang demokrasi, nilai-nilai tentang hukum, nilai-nilai tentang konstitusi harus dipertahankan. Kawan-kawan, yang menderita oleh karena oligarki bukan cuma kita para mahasiswa. Yang menderita oleh karena oligarki bukan cuma orang-orang yang kemudian menjadi korban demokrasi. Bagi kami, putusan MK kemarin tak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi kami. Ia malahan membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan Republik. Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap keluarga tak sejahtera yang berharap anaknya bisa jadi penguasa. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap kita yang bukan berdarah biru dan merintis jalan sendiri untuk berkarya bagi baiknya kondisi itu. Menjelang pemilu 2024, kami pun terus dipertontonkan dengan pemberangusan ruang-ruang sipil dan matinya konsepsi negara hukum. Pemufakatan jahat para elit politik dan lembaga peradilan membuktikan bahwa kini kita bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Hukum diubah semulus mungkin untuk melanggengkan kekuasaan, juga keluarganya, dan kekuasaan dipakai untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Masyarakat kritis di ruang-ruang sipil yang menyampaikan nalar kritisnya pun tak jarang dihadiahi dengan intimidasi, represi, dan kekerasan yang tiada habisnya oleh alat-alat negara. Kami sedih, kami terpukul, kami jengah, dan juga kami marah. Indonesia semakin jauh dari harapan kami semua. Konstitusi yang kami harapkan jadi gerbang baiknya masa depan kami ini diinjak-injak. Demokrasi yang kami harapkan menjadi jaminan rakyat berpartisipasi ini dirusak-rusak. Semua pemuda di tanah air diminta para terjadi untuk tidak. Kita semua harus berisik, bersuara, bergerak, dan juga melawan. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit statement atau suara dari BEM UI yang mengatakan bahwa Gibran ini jangan mengataskan anak muda atau jangan mengataskan generasi Z. Yang kita tahu bahwa generasi Z ini harus memang benar-benar berjuang, karena kita sebagai anak muda harus di salah satu titik harus menaiki tangga dulu. Tetapi Gibran mengendalikan nomor satu di negara kita, tentunya teman-teman sudah tahu. Itulah membuat murkanya atau mahasiswa mendemo bahwa Gibran ini adalah politik dinasti. Gibran juga bermasalah bahwa di MK, yang dimana MK sudah meloloskan Gibran Rakabumi yang memberikan tiket karpet merah sehingga Gibran ikut kontestasi dengan wakil dari Prabowo Subianto pada hari ini, dan pada 2023 ini yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakanlah pemilu umum. Mungkin teman-teman sudah paham dan sudah melihat rekam jejaknya. Inilah sosok pemimpin yang mungkin dikatakan belum berpengalaman dan belum
belum teruji. Nah, teman-teman mungkin harus lebih paham apa politik yang terjadi saat ini, dinamika-dinamika yang terjadi saat ini. Jadi, kita sebelum memilih pemimpin itu, kita lihat dulu karakternya. Apakah karakter Gibran Rakabumi ini memang sudah mengontrol atau sudah baik atau sudah berpengalaman mengatasi dengan masalah-masalah. Yang buat masalah itu tersebut Gibran Rakabumi Raka di saat MK memutuskan Gibran yang ikut kontestasi. Gibran kan yang kita tahu masih muda, yang masih berumur kalau tidak salah 37 tahun. Sedangkan konstitusi yang sudah menetapkan pada umur capres harus 40 maksimal. Namun Gibran tidak mencukupi usia itu, tentunya itu sudah melanggar aturan konstitusi. Namun seharusnya konstitusi ini sebagai wasit bukan sebagai pemain. Karena yang kita tahu bahwa saya juga baru tahu bahwa Ketua MK tersebut adalah seorang paman Gibran Rakabumi atau adik ipar Pak Jokowi. Namun saat ini bahwa paman Gibran tersebut sudah atau dipecat mungkin atau sudah mengundurkan diri dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Itulah permainan politik teman. Sebenarnya sah-sah saja sih sebenarnya Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto. Sah-sah saja, tetapi harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan konstitusi atau undang-undang yang sudah ditetapkan. Jadi menurut saya Gibran ini berusaha semaksimal mungkin yang sudah mengacak-acak peraturan konstitusi. Jadi masyarakat juga akan tidak percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi karena sudah meloloskan Gibran dengan cara hal apapun. Tetapi inilah permainan teman-teman. Menurut saya sendiri dulunya bahwa Jokowi, Gibran penuh untuk mendukung Ganjar karena mereka adalah salah satu kader partai PDIP. Gibran Rakabumi Raka yang masih menjadi anggota atau sebagai pejabat wali kota Solo, tentunya Gibran ini belum berpengalaman menurut saya. Tetapi kan seharusnya Gibran ini lebih paham, lebih memahami apakah ketika tindakan yang dilakukan ini salah atau tidak. Namun Pak Jokowi merespon hal tersebut yang setelah dideklarasikan Gibran. Namun respon Pak Jokowi hanya mendoakan dan yang merestui Gibran Rakabumi. Ya, itulah yang terjadi saat ini teman. Jadi menurut saya ini adalah salah satu membuat kekecewaan Megawati yang dimana Megawati sudah menganggap Pak Jokowi sebagai anaknya, dan Pak Jokowi juga saat ini duduk karena dari partai PDIP yang dimana berjuang. Kita bisa lihat raut wajah dari Megawati yang sudah kecewa melihat Pak Jokowi dan Gibran. Saya berasumsi kemarin bahwa Pak Jokowi dan Gibran ini memang mendukung Ganjar untuk ikut kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini akan besar kemenangan. Tetapi saya sebagai penyampaian informasi ini, saya harap memang yang layak menjadi pemimpin atau menggantikan Pak Jokowi Dodo di tahun 2024 sampai 2029, saya memiliki sosok Ganjar lah yang pantas, karena memang Ganjar ini adalah orang yang sangat dekat kepada masyarakat dan cara debatnya juga penyampaiannya atau menyampaikan misi-misi menurut saya sangat lugas dan tegas. Jadi menurut saya Pak Ganjar memang layak untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 dan 2029. Tetapi itu kembali lagi kepada teman-teman, karena kita tidak salah untuk beda pilihan, tetapi kita tetap untuk memajukan negara kita, karena negara kita ini harus dimajukan oleh pemimpin-pemimpin yang memang integritasnya yang sangat tinggi. Jadi menurut teman-teman mungkin lebih paham lah, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.